kita terdiri dari sekitar 86 sel saraf yang bekerja sama dalam menerima maupun menghantarkan impuls antara otak dan seluruh bagian tubuh lainnya. Bagaimana sih cara kerjanya? Pertama, kita mulai dari strukturnya terlebih dahulu. Salah satunya ada yang namanya akson. Bagian ini bertanggung jawab dengan transmisi impuls listrik dari suatu sel saraf ke sel saraf berikutnya, yang akan kita menuju ke target akhir, yaitu organ ataupun otot. Setelah itu, kita juga punya dendrit. Dendrit adalah struktur yang bertanggung jawab dan menerima impuls dari sel saraf lainnya, dari organ maupun otot, ataupun dari otot. Impuls listrik ini akan bergerak dari dendrit menuju badan sel, yaitu struktur lain di sel saraf yang berisi nukleus, suatu organel yang berisi material genetik yang mengatur pertumbuhan dan perkembangan dari sel saraf. Selain itu, ada banyak sel saraf yang memiliki struktur yang bernama sel bumi yang membantu dalam kecepatan konduksi impuls listrik yang dilewati sel saraf. Konduksi listrik di badan kita bisa mencapai 120 meter per detik. Di sel saraf yang mempunyai sel bumi kita sudah mendapatkan gambaran dari struktur sel saraf, tetapi bagaimana dengan transmisi impulsnya? Bagaimana caranya otak kita menyuruh jempol kita, misalnya, untuk bergerak di awal? Melalui suatu mekanisme kompleks, otak kita membentuk suatu yang bernama potensial aksi yang meluruskannya sepanjang saraf yang bertanggung jawab untuk mengantarkan jempol di dalam saraf. Ada beberapa kabel. Dalam kabel ini terdapat sel saraf, di antaranya sel saraf berikutnya ada celah yang bernama sinaps. Jadi potensial aksi yang merupakan segala listrik akan diterima oleh dendrit dari sel saraf pertama, diteruskan melalui tubuhnya dan mencapai akson. Di beberapa neuron atau sel saraf pertama ada sesuatu yang bernama neuron transquaters. Suatu zat kimia berperan dalam kondisi listrik dari suatu sel saraf ke sel saraf berikutnya. Neuron transquater dilepaskan ke sinaps dan menghasilkan suatu potensial aksi di sel saraf kedua. Di sini, listrik tersebut akan dioper ke suatu sel saraf ke sel saraf berikutnya, sampai akhirnya sel saraf terakhir menyampaikan ke listrik ke otot yang bertanggung jawab dalam menggerakkan jempol. Alhasil, jempol tersebut digerakkan melalui pengertian proses ini. Lahirlah namanya neuron.